Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, kita patut bersyukur sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Bukan saja kita beribadah di hari Minggu, tapi di setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan karena kita berkata hari ini adalah harinya Tuhan, maka pengucapan syukur itu senantiasa kita naikkan bagi Sang Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Engkau Allah yang besar dan layak untuk menerima setiap pujian dari umat-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kembali kami segenap umat-Mu, segenap anak-anak-Mu datang beribadah di tempat ini. Dan ini biarlah bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi ini sebagai bentuk hati kami yang mengasihi Tuhan. Kami datang berjumpa dengan Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang Engkau tebus, kami yang Engkau panggil dan tetapkan untuk menjadi umat pilihan-Mu. Kami datang dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak sekedar masuk hanya sekedar di pelataran Tuhan, tapi kami masuk langsung ke dalam hadirat-Mu Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam peribadatan ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak datang dengan tangan kosong, tapi kami membawa hati kami yang sungguh berkata bahwa Tuhan itu baik. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, bukan hanya sekedar retorika Tuhan, tapi itu sungguh lahir dari hati kami. Kami mau berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kami berlaku sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Engkau layak untuk menerima setiap pujian dari umat-Mu Tuhan, sebab Engkau saja yang patut untuk diagungkan, dipuji, dimuliakan Tuhan dari bibir, mulut dan hati kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang kami beribadah, kami tahu bahwa ada perlindungan Tuhan atas kami semua. Kami boleh bebas untuk memuliakan Tuhan di tempat ini, karena kami tahu atmosfer ilahi ada di sekitar rumah doa ini Tuhan, bahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan berlaku atas kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
Itu baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Karena keselamatan tidak kami dapatkan di luar Kristus. Anugerah Tuhan itu Tuhan beri bagi kami semua. Kami tidak bayar,
Kami yang harusnya mati dan binasa, kami yang harusnya dikutuk dan dilempari, karena kasih Tuhanlah Engkau menggantikan kami semua itu Tuhan. Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau menggantikan kutuk itu menjadi berkat atas kami semua. Seharusnya kami yang diludahi, tapi Tuhan ambil semua itu. Karena begitu kasih Tuhan, begitu besarnya atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Sebagai anak, kami mau duduk dekat di kaki Bapa. Membuka hati, menggunakan telinga kami untuk mendengar dengan serius apa yang menjadi firman Tuhan, perkataan Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman itu menjadi kesukaan kami. Kalau itu berupa teguran, menyinggung hati kami, biarlah kami tidak meninggalkan Tuhan dan tidak membenci hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Tapi kami bersyukur karena di balik teguran daripada Tuhan, Tuhan masih sayang kami. Dan kalau itu Tuhan membuat kami semakin mencintai Tuhan, biarlah bukan hanya kami melalui perkataan kami, tapi sungguh hati kami bersuka karena firman yang berasal daripada Tuhan pasti akan membentuk kami, pasti akan menjadikan menjadi hamba-Mu yang kuat. Kami menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa haus dan rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian yang dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap
bersyukur kepadamu, oleh kasih dan rahmat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Semua karena kasih karunia-Mu, sebagaimana adanya kami saat ini, semua karena Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dan kemurahan-Mu. Kami memuji, mari semua umat Tuhan muliakan Dia. Angkatlah suaramu, nyatakan kebaikan-Nya Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa kalau malam hari ini kami bisa berhimpun di tempat ini, sesungguhnya semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah, karena rahmat-Mu. Bahwa kami merencanakan dan merancangkan pertemuan ibadah ini, tetapi semuanya boleh terlaksana karena Tuhan. Karena tidak ada kuasa, tidak ada daya pada kami kecuali pada-Mu. Dan kuasa daya itu Engkau nyatakan kepada kami. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih, tak pernah sesaat pun berlalu tanpa kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Roh Kudus, biar firman Tuhan boleh kami mengerti, dan Engkau sanggupkan kami menjadi pelakunya. Terangi hati dan pikiran kami, dan kiranya juga Engkau memberkati kepada kami spirit, roh batin yang bersemangat, yang berantusias untuk bersama-sama merenungkan firman. Karena itu kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ini kami mengerti dan kami sanggup untuk melakukannya, supaya setiap daripada kami sungguh-sungguh boleh menyatakan cinta kasih kami karena kami taat kepada Tuhan, sehingga kami disitulah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan genap hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, mari buka Alkitab kita 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Tolong slide ditampilkan. Hari ini berdasarkan nats bacaan di surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang pertama, dan firman Tuhan bagi kita, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ini, melayani sampai Tuhan datang. Nah, itu. Amin. Ya. Kan kita semua ini hamba toh, abdi, abdiel, abdullah, gitu. Abadu itu ibadah. Ibadah melahirkan kata itu. Atau dalam bahasa Ibraninya avoda. Avoda itu sama dengan bahasa Arab abadu yang dalam bahasa Indonesia kita lahir kata ibadah. Dan di sanalah setiap orang-orang yang melayani Tuhan disebut sebagai abdinya. Melayani sampai Tuhan datang. Oke. Mari kita buka Alkitab kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 7 sambil operator, bukan naikkan bas, bukan. Operator maksudnya mempersiapkan itu. Kalau operator naikkan bas itu ibu guru. Ya. Banyak yang tidak kenal ibu guru kah? Operator naikkan bas. Saya suka kalau dia begini. Ya. Walaupun banyak orang mencerca, tapi saya pernah menulis suatu komentar. Di balik pro dan kontra ibu guru, paling tidak ibu guru memberikan sesuatu kesan yang menyenangkan waktu peristiwa ada pernikahan di situ. Maka orang tua yang menikah juga menulis di situ, terima kasih ibu guru sudah bisa hadir. Oke, melayani sampai Tuhan datang. 1 Timotius 1, mari kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan membaca mulai dari ayat 12, Bapak Ibu yang bernomor ganjil. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Yaitu siapa? Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasih. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17. Pasal 1 ayat 17 Rasul Paulus menutup itu dengan dalamnya memasukkan doksologi, ya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Ya. Allah yang kekal, yang tampak, yang tak nampak, yang esa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya sampaikan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani sampai Tuhan datang. Amin. Ya, sudah bisa slide-nya? Atau kasih keluar saja di PowerPoint sendiri, tidak usah di apa itu? Bisa kah? Oh, tidak bisa. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang melayani sampai Tuhan datang, saya membacakan beberapa ungkapan, tagline sehubungan dengan pelayanan, jargon-jargon yang ada. Banyak, nanti Bapak Ibu boleh baca di mana, kumpulkan di mana, bisa juga bikin sendiri. Salah satunya begini, melayani adalah kehormatan. Amin. Pernah dengar? Ya, mungkin ada yang sudah dengar dan ada yang. Kemudian ada juga hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Guys, keren deh. Lalu ada lagi melayani tanpa pamrih, berbuah bagi Tuhan. Ya. Ada lagi cinta Tuhan, maka layanilah sesama. Wah, jadi aplikasi kecintaan kepada Tuhan itu diaplikasikan dengan melayani kepada orang. Lalu ini lagi, tidak hanya apa itu? Melayani pekerjaan Tuhan, namun yang terutama melayani pribadi Tuhan. Nah, ini istilah atau apa ya, kalimat ini orang mulai membedakan antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun kadangkala orang kemudian memisahkan sedemikian dikotomi ini, tetapi pada prinsipnya tidak bisa. Karena orang yang melayani Tuhan harus dia melayani pekerjaannya. Amin. Melayani Tuhan bicara tentang pribadi Tuhan dalam penyembahan, hati dengan hubungan pribadi, tetapi aplikasinya adalah melayani pekerjaan Tuhan. Dan tidak mungkin orang melayani pekerjaan Tuhan tanpa melayani Tuhan. Kalau ada yang bisa, ini ada aneh sedikit ini. Sama anehnya dia bilang begini, tidak Ji, itu hanya mulutku, hatiku tidak, kasihan. Berarti bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, jadi ya sedikit ini ya, sekalipun memang orang membedakan antara melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan itu sendiri, tapi tidak mungkin dipisahkan. Melayani pekerjaan Tuhan tanpa melupakan melayani pribadi Tuhan. Amin. Karena orang yang melayani pribadi Tuhan harusnya melayani pekerjaannya. Dan tidak mungkin orang kuat melayani pekerjaan Tuhan tanpa melayani pribadi Tuhan. Amin. Apalagi ini mau melayani sampai Tuhan datang. Nah, gitu. Oke, slide berikutnya. Prinsip dalam pelayanan berdasarkan bacaan kita di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Prinsipnya bahwa Tuhan yang menetapkan hamba-hambanya. Amin. Tuhan yang menentukan perkara masuknya saudara dan saya di dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanan itu hanya jalannya. Amin. Seperti keyakinan kita ketika saya berjumpa dengan Bu Gem dan kemudian ditumpangkan tangan atasnya dan atasku. Sekalipun mungkin kenalan lewat Facebook, itu hanya jalannya. Keyakinan iman bahwa Tuhan yang mempersatukan. Amin. Amin. Tidak ada yang amin kah? Atau ada yang pulang dan berkata, Pak Gem dan Bu Gem kenalan di Facebook kah? Tidak, contoh saja. Contoh. Karena yang jelas juga dulu saya juga belum tahu Facebook. Facebook itu sejak nanti kalau tidak salah saudara Yosua yang buatkan apa yang ajarkan begini Facebook katanya masuk-masuk ya gitu. Jadi garis bawahi bahwa Tuhanlah yang menetapkan pelayanan, apapun bentuk pelayanan itu kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Bacaan tadi dibilang yang mempercayakan pelayanan ini. Jadi apapun bentuk pelayanan Bapak Ibu, entah pelayanan secara praktis di gereja, di ibadah seperti ini, atau pelayanan di luar, ingat-ingat ini, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu. Amin. Saudara boleh baca, bandingkan perumpamaan tentang talenta. Tuhan yang kasih toh, sesuai porsi toh. Bahkan Roma 12 untuk karunia sekalipun, Tuhan juga memberikan karunia sesuai dengan kasih karunia-Nya. Karena itu kita harus merespon, setiap orang yang melayani Tuhan harus terus ada dalam kerendahan hati, tidak sombong atas pelayanannya. Amin. Amin. Ya. Orang yang berkhotbah tidak lebih mulia dari orang yang menyambut tamu. Iya toh?
Orang yang doa makan tidak lebih mulia dari orang yang mungkin pendoa syafaat. Kenapa? Karena kita memahami sungguh bahwa Tuhan yang tetapkan. Ini pada pihak Tuhan dulu ya. Ingat-ingat ini. Selalu saya bilang, selalu gagasan datang dari Tuhan. Karena itu Tuhanlah disebut dengan kausa prima, penyebab utama. Selalu Tuhan duluan. Prinsipnya itu yang dalam bacaan kita. Supaya kita tetap rendah hati dalam pelayanan, tidak sombong atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita bisa baca di Markus 10 ayat 45 bagaimana contoh tentang Tuhan Yesus. Kisah 20 bagaimana Rasul Paulus bilang saya melayani dalam kerendahan hati. Dan memang harus. Amin. Itu prinsip yang kita baca melalui 1 Timotius 1 ayat 12. Berikutnya. Bahwa Tuhan yang menetapkan. Dimulai dari tadi itu pemanggilan kemudian dia pilih dan tetapkan. Berdasarkan apa? Garis bawahi selalu saya ulang-ulang. Apa-apa di hidup ini karena kasih karunia Bapak Ibu. Apa-apa di hidup saudara dan saya karena rahmat. Karena anugerah. Bahkan saudara menjadi percaya kepada Kristus tidak tahu di umur berapa. Itu pun karena rahmat Tuhan. Amin. Amin. Tahun 99 di Karaoke Vita, ketika itu karaoke itu liburan, kemudian diadakan KKR, saya diundang pergi di KKR. Pendeta Daniel Subianto berkhotbah tentang kerendahan hati. Dan di khotbah itu dia menyatakan bahwa apakah sungguh-sungguh setiap daripada kita ini sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan? Salah satu contohnya apakah secara pribadi masing-masing saudara mengaku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan satu orang laki-laki di belakang sandar di tembok. Di belakangnya ada gambar M150 Jackie Chan lagi minum begini. Laki-laki itu berdiri. Seperti ada yang menyuruh berdiri dan seperti ada yang menuntun berdiri. Dan laki-laki itu saya. Pas saya balik ini tidak ada orang berdiri. Lalu saya duduk kembali dengan malu, saya malu-malunya. Seperti lagu Malaysia tuh. Tapi kemudian saya berjalan pulang. Sampai kira-kira di Taman BRI sekarang saya merenung. Betul juga itu Pak Pendeta. Saya lahir dari keluarga Kristen. Tetapi secara pribadi belum satu kali pun saya berkata kepada Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan malam hari itu tiba di rumah. Saya minta diantar untuk ketemu dengan Bapak Pendeta itu. Di hotel, bukan di hotel, di penginapan pinggirnya gudang garam tuh. Kenapa? Wisata. Dan dia senyum-senyum. Besok bilang, besok belajar. 2 jam kurang lebih diajar. Bersama hamba Tuhan juga, saya akui juga itu perjalanan hidupnya orang tua itu suami istri. Neneknya Aditya tuh. Kami kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam itu kita dibaptis di bak. Itu juga karena kasih karunia. Amin. Segala sesuatu dalam hidup ini karena kasih karunia. Termasuk hari ini kita berkumpul, itu karena kasih karunia. Itu karena anugerah, karena rahmat. Karena siapa yang bisa berkuasa atas hidupnya, Kak? Tidak ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti pulang baca ayat-ayat ini, bahwa pemakaian Tuhan atas hidup saudara dan saya itu karena kasih karunia. Amin. Tuhan pilih tetapkan, lalu karena berdasarkan kasih karunia pada Tuhan untuk saudara dan saya. Tapi, lanjut berikutnya. Ini bagian kita. Tapi ada syarat dalam pelayanan. Tadi kita baca, ya. Dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Karena Ia menganggap, Ia melihat bahwa aku setia dan mempercayakan pelayanan ini. Syarat dalam pelayanan tidak bisa tidak. Setia dan bertanggung jawab. Ini bagian saudara dan saya. Amin. Bahwa Tuhan yang menetapkan saudara dan saya untuk melayani Dia. Berdasarkan kasih karunia yang padanya untuk kita. Seperti yang kita baca tadi. Tetapi kemudian syaratnya yaitu saudara dan saya harus tetap setia dan dapat dipercaya. Atau bertanggung jawab atas pelayanan itu. Pulang baca tentang hamba yang setia itu. Ya kan?
tuannya mau pergi, dititipnya lah satu pekerjaan dan hamba itu setia. Lalu dia bilang, engkau telah setia pada perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Amin. Iya, kau sudah setia melayani aku dengan berkhotbah. Aku akan mempercayakan engkau untuk pelayanan menyambut tamu. Wih, langsung protes. Kenapa bisa khotbah langsung menyambut tamu? Karena kita yang mengecil-ngecilkan dan membesar-besarkan bentuk pelayanan itu. Jangan sampai kita berkhotbah lalu orang ngantuk, tetapi waktu kita menyambut tamu, orang datang dengan kesusahan baru bicara salam, sudah terobati kasihan dia punya penderitaan. Iya tidak? Begitu, kita saja itu yang mengkotak-kotakan. Yang penting ini, setia dan bertanggung jawab atas pelayanan kita, apapun itu pelayanannya. Dan dalam segala aspek hidup kita juga. Kita menjadi Kristen ini harus setia dan mempertanggungjawabkan. Saudara dan saya harus hidup berpadanan dengan panggilan. Itu firman Tuhan bilang begitu. Yang saya umpamakan seperti apa itu? Gibran anak Presiden Jokowi waktu itu toh. Tidak mungkin sebagai seorang anak hidupnya bukan seperti anak presiden. Duduk-duduk sampai tengah malam main-main di daycare, gitar-gitaran di sana. Kan tidak mungkin toh. Oh gitu, harus berpadanan. Karena itu syarat dalam melayani tidak bisa tidak. Setia dan bertanggung jawab. Karena kita bukan orang-orang yang mundur. Itu perlu garis bawah itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau baca firman itu harus sampai di kedalaman hati begitu ya. Nanti minggu ini kita akan belajar tentang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Oke. Syarat dalam pelayanan harus setia dan dapat dipercaya. Persoalannya ada fakta. Lanjut. Ada kenyataan di dalam pelayanan itu. Apa itu kenyataannya? Banyak tantangan. Banyak tantangan. Saya sudah pimpin pujian sedemikian hari ini. Demi hanya disalami Pak Pendeta dan berkata, hari ini pelayananmu oke. Tidak. Saya sudah menanti 4 tahun, 7 bulan tidak pernah disalami lalu dikatakan pelayananmu oke. Itu termasuk tantangan juga mungkin. Atau tantangan yang lain. Masa hamba Tuhan begitu? Dia sudah melayani begitu? Banyak. Dan tantangan, rupa-rupa tantangan. Bahwa itulah kenyataannya. Kita berhadapan dengan tantangan. Sementara di satu sisi tadi ada syarat pelayanan tetap setia dan bertanggung jawab. Tetapi faktanya, kenyataannya kita diperhadapkan dengan rupa-rupa tantangan dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan. Sekali lagi, apapun bentuk pelayanan. Tapi syukur kepada Dia bahwa ada janji. Janji Tuhan, Dia yang menguatkan. Bapak Ibu pulang baca di situ dikatakan begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Karena itu apapun tantangan, fakta kenyataan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, menjadi orang percaya, ingatlah ini, mari pakai janji Tuhan untuk melawan kenyataan-kenyataan itu. Amin? Iya. Salah satu janjinya kan, aku tidak akan membiarkan engkau dicobai. Karena ingatlah, pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Pencobaan manusia biasa tuh, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Aku tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Sekiranya kapasitas daya kemampuanmu untuk memikul beban 60 kilo, saya tidak akan pernah memberikan kepadamu pikulan 61 kilo. Dan pada saat engkau memikul, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Supaya kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus berapa itu? Siapa yang hafal itu ya? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan 1 Korintus 13 ayat 10. 13:10 nih. Oke, lah nanti kita cari. Karena di situ dibilang karakter Tuhan atau atribut yang ada padanya, Dia setia. Sehingga Ia tidak akan karena kesetiaan, atribut yang melekat padanya, kesetiaan itulah yang akan membuat Dia tidak akan membiarkan kita dicobai.
diberikan pikulan, tanggungan melampaui kekuatan kita. Dan asiknya dia bilang, aku akan memberikan kepadamu, iya, jalan keluar. Bonus apa lagi yang kita dustakan? Pertama, dia tidak akan kasih pikulan lebih. Yang kedua, dia bilang, aku akan memberikan kepadamu solusi. Makanya Tuhan Yesus itu adalah jalan. Bukan hanya jalan, dia adalah pintu. Aku adalah pintu. Kalau buka pintu tidak ada jalan, selesai. Tetap di teras. Ego eimi hohodos. Akulah jalan. Begitu. Anahu al-tariq. Bahasa Arab. Oke, ini faktanya. Bahwa dalam pelayanan banyak tantangan. Tapi ingat, di balik banyaknya tantangan dalam pelayanan, ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan memampukan. Bahwa Tuhan yang akan menguatkan. Karena itu, Tuhan bilang, kamu bukan orang-orang undur. Kamu orang-orang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Iya. Berikutnya. Goalnya sekarang ini. Goalnya pelayanan apa itu? Sampai tujuannya. Berdasarkan pembacaan kita ini ada goal di situ. Bahwa pelayanan itu pada akhirnya di ujung sana. Tuhan yang akan dimuliakan. Amin. Kita kecipratan tuh. Jangan takut, karena memang kita dimuliakan lewat kemuliaan Tuhan itu. Yang kedua, orang lain akan terberkati. Dan bukan hanya itu saja. Kita tidak akan kehilangan upah. Bapak Ibu pulang baca itu ayatnya dikatakan begini. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana caranya orang diselamatkan? Mesti ada orang yang memberitakan. Ya toh? Roma pasal 10 begitu bilang. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa ia telah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Kematiannya bukan kematian martir, bukan kematian sebagai syuhada, kematiannya sebagai kurban. Sebab setiap orang yang mengaku dengan mulutnya akan dibenarkan dan percaya dengan hatinya akan diselamatkan. Tetapi persoalannya, firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang berseru tidak akan dipermalukan. Masalahnya bagaimana mereka mau berseru kalau tidak ada orang yang kasih tahu. Begitu toh? Karena itu sungguh indah orang yang datang membawa kabar itu. Melalui pelayanan. Firman Tuhan bilang begitu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang-orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Menjadi berkat. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Mau apa lagi? Karena itu, terakhir. Apapun yang kita hadapi dalam pelayanan. Dan apapun bentuk pelayanan itu. Tetap setia. Dan bertanggung jawab. Amin. Berat Pak Gem. Iya kan tadi ada janji. Begitu tuh? Iya. Kita harus tetap setia, bertanggung jawab atas pelayanan dipercayakan kepada kita. Karena itu saya mau berkata, selamat melayani Tuhan sampai dia datang nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Haleluya. Syukur kepada Tuhan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Melalui firman yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius dan tentunya kepada kami semua, bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil, memilih dan menetapkan kami untuk melayani Tuhan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan kasih karunia, anugerah, rahmat yang daripada Tuhan atas kami. Namun kami juga memiliki bagian untuk itu, yaitu kami harus setia
dan dapat dipercaya. Sekalipun kenyataan-kenyataan di dalam pelayanan banyak tantangannya, banyak masalahnya, banyak persoalannya, tetapi ada janji bagi setiap orang yang melayani Tuhan, mereka akan dikuatkan. Karena Tuhan sendiri yang janji demikian. Dan biarlah pelayanan kami pada akhirnya tujuannya supaya Tuhan dimuliakan, orang lain terberkati, dan kami pun tidak akan kehilangan upah. Roh Kudus mampukan kami untuk hal ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman-Nya bahwa kita diciptakan tidak sekedar menjadi manusia yang hanya makan, minum, tidur dan sebagainya, tapi kita diciptakan Tuhan adalah untuk melayani Raja di atas segala raja. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di gereja kita ini. Apakah itu sekolah minggu, pemuda, remaja, atau pelayanan yang di setiap hari Minggu. Mari datang kepada Ibu Gembala, nyatakan niat kita untuk mau melayani Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita akan berdoa. Kita membagi dua kelompok saja, wanita dan wanita, perempuan dan perempuan. Laki-laki. Laki-laki dan laki-laki. Oke. Karena wanita dan perempuan sama saja ya. Oke. Terlalu semangat. Oke, yang laki-laki bersama kaumnya, yang laki-laki dan pria-pria yang ada, perempuan dan wanita-wanita yang ada, silakan membagi dua kelompok saja. Kita akan berdoa. Kita berdoa untuk semua ya, untuk semua baik kelompok pria maupun kelompok wanita. Kita berdoa untuk Indonesia. Indonesia kalau mau dibilang negeri yang luas, negeri yang begitu indah, begitu banyaknya multiras di dalamnya, begitu banyaknya perbedaan. Karena perbedaan ini ada beberapa kelompok yang tidak menyukai perbedaan, sehingga Indonesia seharusnya menjadi negeri yang menghormati perbedaan. Kita mendengar banyak penolakan atas pendirian gereja Tuhan. Baru-baru ini di Makassar sangat miris. Kita berdoa biarlah pemerintah yang ada tidak menutup telinga dan mata ketika mendengar seruan anak-anak Tuhan yang mengalami persekusi. Mereka takut, mereka khawatir, tapi di balik semua itu ada satu oknum yang bekerja, yang tidak senang ketika anak-anak Tuhan berdoa, ketika anak-anak Tuhan beribadah. Mari kita berdoa bagi Indonesia, biarlah setiap anak-anak Tuhan tetap teguh, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa di balik penolakan ini kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan berlaku atas mereka yang menolak keberadaan anak-anak Tuhan. Karena di balik penolakan terhadap anak-anak Tuhan, mereka menolak Kristus. Seperti Paulus yang begitu gencar, begitu semangat untuk menganiaya, menghancurkan orang percaya. Tapi Tuhan panggil dia, Tuhan tarik dia. Dan kita percaya ini berlaku bagi setiap orang-orang yang menolak Kristus. Tuhan akan pakai mereka secara luar biasa. Berdoa untuk Indonesia, dan biarlah pemerintah menggerakkan para aparat TNI, kepolisian. Ketika ada anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan, mereka tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mendengar ada penganiayaan, tapi mereka bertindak. Biarlah mereka berdiri di atas kebenaran itu.
dengan undang-undang yang berlaku bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Kita berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan untuk saling bergandengan tangan. Mungkin kita di sini masih aman, tapi kita tidak boleh menutup mata dan telinga kita terhadap seruan mereka. Biar kita sehati turut merasakan apa yang mereka rasakan, karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk suku-suku terasing, teristimewa bagi suku terasing yang ada di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, suku Cia-Cia, suku Buton, Mornene, suku yang lain. Biarlah dalam penjangkauan ini bukan hanya kita menaruh beban itu kepada para penginjil, tapi kita semua mengambil hati itu bagi mereka. Kita membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita berdoa, biarlah puji Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia sudah membuat Alkitab dalam bahasa daerah di sini. Kita berdoa biarlah itu bisa tersalurkan kepada mereka sehingga mereka boleh melihat dan mereka boleh berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya untuk si A, si B, tapi untuk semua orang yang mau menerima, yang mau rindu untuk mengenal Tuhan. Kita berdoa juga biarlah ada suku-suku itu, ada yang percaya kepada Tuhan dan gereja boleh mengadopsi dan memperkenalkan Kristus kepada anak-anak yang percaya kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan hambanya. Kita berdoa juga untuk gereja kita, gereja Betel di tempat ini. Kita berdoa untuk para pelayannya, berdoa untuk para majelis, berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tidak mudah bagi mereka untuk melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah kita menjadi tiang-tiang doa bagi hambanya, Bapak Pendeta, Ibu Gembala kita, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban pundak mereka. Berdoa biarlah semua anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, biarlah senantiasa punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, datang beribadah. Dan kita berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih suam-suam buku, biarlah mereka juga dijamah hatinya oleh Tuhan untuk mau datang beribadah kepada Tuhan, mencari wajahnya, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka juga. Untuk doa ini saya persilakan.
percaya bahwa setiap doa dan seruan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menjawab. Amin. Kita akan memberikan kurban syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami panggil dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang membenarkan kami, Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Di malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, bahkan sudah mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah firman itu tetap teguh di hati kami, bahwa kami mau mengambil bagian untuk melayani Raja di atas segala raja, sebab tidak ada yang sia-sia ketika kami melayani Engkau. Tuhan akan terus memberkati kami semua Tuhan. Kini Tuhan, kami akan memberikan kurban syukur kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi dirinya untuk kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, besok ada ibadah pemuda. Yang merasa dirinya pemuda boleh datang ya, walaupun sudah berumah tangga. Kalau merasa diri pemuda, mari datanglah berkumpul bersama anak pemuda dan remaja. Hari Minggu di jam 9 dan ada ibadah raya dewasa di tempat ini jam 9, dan ibadah sekolah minggu. Yang punya anak kemenakan, cucu, mari bawalah anak-anaknya untuk beribadah di sekolah minggu, biar mereka bertumbuh di pelataran Tuhan sedini mungkin. Mereka mencintai Tuhan karena mereka beribadah, dan orang tua kami harapkan supaya mendukung anak-anaknya, cucu-cucunya, kemenakannya untuk datang beribadah di sekolah minggu ini ya. Tidak lama kok, cuma 2 jam ya. Kalau 2 jam kita nonton drakor itu serasa cepat ya. Jadi anggaplah ketika kita datang beribadah, kita berjumpa dengan sang aktor terbaik ya, sang aktor yang begitu kita rindukan, yang begitu kita favoritkan, yaitu Kristus. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Ya, cukup. Yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian El Shaddai.
Demikianlah yang Engkau akan perbuat atas hidup kami. Engkau akan terus memberkati kami, sebab Engkau Allah, sumber berkat kami, Allah Yahweh Jireh. Syukur kepadamu, kami boleh beribadah. Sekarang kami boleh akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya kami semua boleh menerima berkat dari Tuhan melalui penumpangan tangan-Mu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita semua dengan iman. Terimalah berkatnya, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahteranya melampaui segala akal pikir kita, dicurahkan atas-Mu, atas kita semua. Dengan kasih karunia itu dimampukannya Engkau dan saya untuk melayani Tuhan, beribadah memuliakan Dia sampai Ia datang kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, kita akan mengucap syukur. Nanti saudari Widya yang